kita maksiat jalan, katanya STMJ, sholat jalan, sholat tetap, maksiat jalan. Dia ibadah tapi maksiat, tapi dibuka oleh Allah rezekinya sangat banyak dan ditambah banyak. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa damami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya kau merasa takut jika engkau selalu mendapatkan karunia Allah. Sebaliknya kau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj atau dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, tidak setiap karunia Allah itu, tidak setiap nikmat dari Allah itu merupakan karunia besar. Ada orang yang diberi nikmat tapi dia tidak bersyukur, maka ini hanya jadi beban saja. Ada lagi yang disebut istidraj, yaitu diberi terus menerus oleh Allah padahal dia ahli maksiat, ahli jinah mata, jinah pikiran, jinah lisan, jinah tubuh, orangnya tidak jujur, tapi dibuka terus karunia Allahnya, melimpah sampai dia terbelenggu oleh hartanya, kedudukannya, popularitasnya, dan dia tidak bisa menyadari. Nah, ini istidraj. Ini bahaya hadirin. Kita maksiat jalan, katanya STMJ, sholat jalan, sholat tetap, maksiat jalan. Dia ibadah tapi maksiat, tapi dibuka oleh Allah rezekinya sangat banyak dan ditambah banyak. Nah, ini salah satu ciri istidraj. Kalau dia tidak bisa menyadari betapa maksiat itu sebetulnya ancaman. Kita harus kembali mengulas ciri orang yang disukai Allah. Dia akan dimudahkan untuk taat walaupun dia malas, dan dipersulit berbuat maksiat walaupun dia ingin. Jadi ada orang yang mau ibadah tuh ogah-ogahan, tapi jam 3 bangun terus, ada saja. Jadi sejak tahajud dia malas baca Quran, ketemu dengan teman yang ngajak, udah baca Quran belum, terpaksa dia baca. Dia mau tidak saum, tidak ada untuk makan, jadi dia saum. Ada kondisi orang yang dipaksa oleh Allah jadi taat. Ini karunia ini. Dan kalau dia berbuat dosa dan maksiat, suka digagalkan. Mau nonton sepak bola, ketiduran. Naksir ke seseorang, ditolak. Mau nelpon, salah sambung. Ada SMS, WA, malah dibaca kakeknya. Ada orang yang mau maksiatnya gagal. Sekalinya jadi maksiat, misalkan terjadilah dosa, dikasih peringatan. Misal mata tidak terjaga, keluar dari rumah, julebet jendela, pas kena mata. Sepertinya kebetulan, padahal tidak ada yang kebetulan. Dia banyak ngomong, syariawan. Dia pelit, tidak sedekah, dompet hilang. Ada orang yang tiap berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah. Ini bagus. Masih ingat cerita ibu-ibu yang umroh nangis karena keningnya diberakin merpati. Si ibu ini langsung nangis, ganti kerudung, pulang lagi ke masjid, sholat dan tobat. Ibu, kenapa nangis? Saya ditegur Allah. Bagaimana ibu tahu? Itu saya di luar, itu lapangan luas, kepala saya kecil,
tapi ngepas ke sini itu sulit, karena sulit sekali berak ngepas ke sini itu, karena itu harus ada proses fisika dan kimia. Lintasan harus sama, si ibu dengan burung, beda lintasan tidak kena. Percepatan, tingkat kecepatan burung terbang dengan ibu jalan harus berimbang. Kecepatan dikit aja lewat. Sudut kemiringan antara pantat merpati dengan jidat itu harus presisi, sudut elevasi. Selisih 1 derajat lolos. Kecepatan angin kan merpatinya di atas, angin besar belok dia. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Gimana bisa ngepas semuanya? Siapa yang ngatur? Terjadinya ke sini Allah yang ngatur, dan itu lebih baik dibanding dengan orang yang maksiat tapi tidak ketangkep, tidak ditegur. Jangan dulu berburuk sangka dengan yang ditangkap KPK. Karena boleh jadi ditangkap KPK itu bagian dari karunia. Berapa banyak yang sesudah ditangkap KPK jadi tobat di penjara, jadi ahli tahajud. Bahkan ada yang ditangkap KPK hafal Quran sekarang sudah 20 juz lebih. Ada seorang ibu-ibu yang sekarang hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal? Karena belum bukan belum ditangkap, belum menghafal, hadirin. Sedangkan yang tidak tertangkap KPK sampai sekarang masih korupsi. Jadi jangan berburuk sangka. Boleh jadi ditangkapnya seseorang oleh KPK itu bagian dari kasih sayang Allah, terkabulnya doa ibu. Apakah ibunya minta doa supaya anaknya ditangkap? Bukan, ibu minta supaya anaknya selamat dunia akhirat. Dan jabatan itu membuat si bapak membuat goyah imannya, tergelincir, doanya diijabah. Boleh jadi doa anak, ya Allah selamatkan ayah saya dari segala fitnah dunia akhirat. Disaksikan oleh Allah anak berdoa, disaksikan oleh Allah anak bermunajat. Bapaknya korupsi, tangkap, tinggal dibuka saja oleh Allah jalannya, tertangkap tangan. Semua yang ditangkap KPK demi Allah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu karunia yang menyelamatkan dibanding tidak ketangkap dan terus menerus sukses. Nyolong ini sukses, maling itu sukses, zina sukses, semua secara duniawi. Itu yang ketangkap sekian puluh juta, maaf ya saya nggak ikut campur. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Ada seseorang yang ketangkap, pada berapa banyak itu yang berzina, melacurkan diri dan tidak tertangkap. Boleh jadi dari sana dibawa ke penjara terus tobat, itu lebih baik. Jadi artinya waspada terhadap kelapangan, kemudahan. Ini Darut Tauhid. Kan Darut Tauhid itu 4 babak, tahun 90 sampai 98, 97 itu Darut Tauhid awal. Dulu sederhana sekali pesantren ini, dan pesantren ini senang sekali kepada Allah, sudah senang tauhid. Terus masuk ke babak kedua 98 sampai 2006, itu Darut Duit. Darut Tauhid diuji dengan dunia. Dulu tamu banyak, 2000 sehari, dipotret sampai antri. Belok Darut Tauhid ini menjadi saat terburuk, dari tauhid ke duit. Banyak sekali uang di pesantren ini waktu itu, tapi ke Allahnya turun. Pendidikan tidak jelas, ke orang tua tidak ada waktu, ke anak kurang ngurus, ke santri kurang telaten. Itu 2000 tahun 98 sampai 2007, 2006, 2007.
Saat terburuk bagi Darut Tauhid adalah ketika pesantren ini terkenal. Di mana-mana dulu tamu berdatangan, TV sederhana dulu ini. Kita tidak punya sekolah. Masuklah babak yang ketiga, namanya babak belur. Itulah saat heboh, Agim nikah lagi. Ada yang masih kecil belum jadi, ya nggak tahu kan? Tenang, nggak usah ingin tahu deh. Ini masalah orang tua. Hadirin, babak belur, dan itulah saat terbaik selamat dari tipu daya dunia. Dihina, dipermalukan, dibully, dijauhi. Dulu capres aja datang ke sini. Pas sudah heboh, gak ada yang berani datang karena takut dicurigai. Santri yang daftar sedikit. Santri laki-laki disangka mau berguru. Santri akhwat diduga mau jadi yang ketiga. Masalah kronis. Perusahaan-perusahaan kita drop. Kata orang, itulah kejatuhan Darut Tauhid. Menurut guru saya, itulah kebangkitan Darut Tauhid. Asalnya dianggap sukses, terkenal. Padahal itulah saat terburuk pesantren ini, ketika tauhidnya ganti dengan duit. Jadilah sekarang seperti ini. Dulu paling beasiswa dan sebagainya Darut Tauhid itu sekitar setahun 10 miliar. Tahun 2019 18 kemarin dengan izin Allah kita diamanahi bisa sedekah 128 miliar satu tahun, beasiswa dan sebagainya. Tidak pernah terbayangkan, justru itu sesudah. Makanya jangan ukur kelapangan, pujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Sekarang jarang TV yang meliput, tapi rezeki dari Allah kan tidak tergantung TV. Dan saya pun tidak pusing ke TV karena sudah punya TV sendiri. Karena itu, karena yang penting Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi waspada nih yang maksiatnya jalan tapi lancar. Sepertinya sukses. Mau maksiat ini lancar, mau berbuat mesum lancar, tidak ada yang tahu. Mau licik lancar, itu tapi rezekinya lancar juga, dipujinya lancar, karirnya lancar, bisa istijraj.